Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas 4 pusaka keris era Mataram. Ya, utamanya Mataram Nom-Noman. Apa sih yang disebut keris era Mataram Nom-Noman? Ya, secara garis besar ya, nom-noman itu ada dibagi dua lagi, nom-noman sepuh, Mataram nom-noman sepuh sama Mataram nom-noman nom. Ya, kategori PB1, keris Mataram PB1 sampai PB4 itu biasanya masih dikategorikan keris Mataram nom-noman sepuh. Sedangkan PB1 sampai 5 ya, ada yang mengatakan 1 sampai 4, ada yang 1 sampai 5. Sedangkan PB6 sampai PB10 dan yang sampai sekarang itu dikatakan nom-noman era nom, nom-noman muda karena tahunnya ya. Ya, mungkin langsung aja yang pertama kita bahas salah satu pusaka. Ini pusakanya ini udah kita cucikan saudaraku. Kebetulan saya kemarin dapat 2 pusaka nom-noman, tapi ternyata yang satu ini sepuh, yang satu nom-noman nom-noman sangat, karena warangan di daerah saya ini warangannya nggak mampu, akhirnya saya terpaksa mewarangi. Jadi kebetulan saya dapat 2 pusaka nom-noman ya, 2 ini warangannya juga baru saja saya belikan waktu di pameran Surabaya kemarin. Warangannya baru semua ini 2 ini. Nah, ini saya warangi di sini, warangan saya nggak mampu karena besinya sangat licin, karena pusaka nom-noman nom-noman era yang sangat muda, mungkin era-eranya PB9, PB10. Itu akhirnya saya warangi, cuci di Oma Warangan Kediri, di Mas Beni. Nah, ini yang ini 2 ini. Mungkin yang pertama kita bahas yang pertama ini, yang ini nom-noman sepuh saudaraku. Warangannya saya belikan baru waktu pameran, kayunya Timoho. Ini saya beli kayu Timoho seperti ini, kualitas seperti ini cukup lumayan bagus lah menurut saya. Ini 300.000 kayunya. Kemudian pendoknya ini agak tebel, terus ada relief ukir. Pendoknya ini saya beli 400.000. Ya, ini juga edukasi teman-teman yang mau membiayai sandangan. Ini pendoknya lumayan, ini 400.000, kayunya 300.000, mendaknya 100.000, dedernya 150.000. Ya, warangannya aja kan sudah terlihat nominalnya, dan itu umum, harga yang umum, teman-teman mungkin udah tahu. Terus kerisnya kita buka. Masih plastikan, warangannya Mas Ben ya. Coba saya buka ini ya. Plastiknya ini kenapa di plastik, karena biar tidak karat saudaraku. Katen sih. Ini kerisnya saudaraku. Dapur lurus. Ricikannya apa? Di sini ada pijetan ya. Ini pijetan namanya. Ini ada tikar lalis, kemudian di sini ada gereneng. Dapurnya lurus, ini ada geger sapi. Nah, geger sapi. Sangat gagah pusakanya. Ternyata ini bukan pusaka era PB nom-noman, tapi ini pusaka Kartosuro. Kenapa kok dibilang Kartosuro? Kita lihat materialnya. Kalau materialnya, korosinya, warna pamornya, jenis pamornya, kalau pasikutannya masuk PB, tapi dari segi besi ini lebih tua dari PB. Ternyata masuknya Kartosuro. Kartosuro itu sebelum PB ya saudaraku, tangguh sebelum PB, lebih sepuh lagi ya. Kalau orang pendapat kadang PB sepuh ya, monggo kerso, tapi ini Kartosuro. Pasikutannya gagah, dapurnya jalak ngure. Jalak ngure itu tadi saya jelaskan, ada gereneng, pijetan, tikar lalis, geger sapi. Kartosuro. Nah, ini keris yang dicari di teman-teman orang Jogja, Solo
Kalau nggak cari Kartosuro, cari Mataraman, keris Mataram atau keris HBPB. Jadi tiap daerah punya kesukaannya masing-masing. Tapi kalau di daerah saya, Lumajang, Jawa Timur, ya sukanya keris-keris Jawa Timur. Tuban, Mojopahit, Belambangan, Madiun, seperti itu. Cukup indah ya saudaraku ini kerisnya ya. Pasikutannya gagah, gagah Birowo, Kartosuro. Kalau kita lihat pamor, nah ini pamornya ini sebenarnya ini masuknya wengkon isen ini saudaraku. Karena ini ada garis di sini melingkar ke atas, tapi dalamnya ada isinya. Ya saudaraku, pamornya wengkon isen. Dipercaya pamor wengkon isen filosofinya adalah untuk mempermudah kerejekian, mudah menumpuk harta atau kekayaan. Dan dapur jalak nguri itu sendiri filosofinya adalah, kita tahu burung jalak. Jalak itu kan burung yang sangat rajin bekerja. Maksudnya bekerja itu mencari makanan untuk diberikan ke keluarganya. Bahkan kalau ketika musim dingin, burung itu akan musim dingin. Sebelum musim dingin, burung jalak itu akan banyak mengumpulkan makanan dan disimpan di sarangnya. Jadi untuk persediaan pada musim dingin yang akan datang. Jadi pusaka-pusaka jalak nguri ini dapur lurus cocok untuk dipegang siapapun. Bukan pusaka yang pemilih, dari dapurnya maupun dari pamornya. Dapur lurus, dapur leres, Kartosuro, pusaka Mataram Kartosuro, era Kartosuro, sangat gagah. Jadi sebelum era-era PB, Mataram PB, Pakubono. Indah ya, pusaka Mataram itu indah. Cirinya lagi di sini wadidangnya ini seperti perahu, nekuk gini. Dan PB sama HB beda, bedanya di gonjo. Kalau PB gonjonya besar, tinggi, besar. Nah kalau HB itu seperti ini pernah saya bahas, pusaka HB sepuh. Bandingkan materialnya dan pasikutannya. Pasikutan itu bentuk, ciri garap. Nah ini HB sepuh, dapurnya sempaner. Ada pijetan, ada kembang kacang, lambe gajah satu, jalen. Ya, beda kan? Kalau HB biasanya ini gonjonya lebih panjang dan lebih kecil, lebih panjang HB. Nah, kalau pusaka-pusaka PB ataupun Kartosuro gonjonya lebih tebal, lebih besar. Sama-sama ini seperti perahu. Ini wadidangnya, ini namanya wadidang. Wadidangnya seperti perahu melengkung. Nah, kalau ini HB sepuh, saudaraku. Antingannya ringan, materialnya halus. Ini seperti sutro, neutro. Nanti kita detailkan di video akhir seperti biasanya untuk sharing edukasi. Pasikutannya berbeda kan. Nah yang ini sempaner, dapur lurus juga tapi ada kembang kacang, lambe gajahnya satu, jalen satu, pijetan. Sempaner, sempono bener, yang berarti dari kata sempono itu artinya mimpi, bener itu benar, mimpi yang benar. Mimpi yang benar akan lebih mudah diwujudkan ketika kita berada di jalan yang lurus. Ya, keris-keris Mataram, keris-keris keindahan saudaraku. Ada pecintanya tersendiri. Ya, ini yang bertiga. Pusaka ini saya sempat bingung nanggunya apa. Kita langsung buka, kita lihat. Ini sengaja saya minyak karena apa? Kontras warnanya biar lebih terlihat. Tapi tadi sempat saya ambil video di siang hari ketika sebelum saya minyak. Jadi dokumentasinya ada. Ini yang disebut keris nom-noman era nom ya ini. Ntar lagi kita lihat kerisnya. Dapur lurus juga gagah kerisnya. Karena di sini ada geger sapi, tebel, besinya sangat licin. Orang kalau nggak paham pasti dikira keris baru. Memang kerisnya era nom, era tahun 1800 sampai 1900-an. Ini yang disebut keris tangguh paku alaman. Keris yang
cukup langka di pasaran. Karena apa? Sekilas mirip PB, tetapi berbeda saudaraku. Apa yang berbeda? Wadidangnya satu. Wadidangnya ini tidak terlalu melengkung seperti perahu, agak tegak sedikit. Ya. Kemudian materialnya, garapnya, ya bedakan. PB itu mirip-mirip inilah, mirip-mirip Kartosuro ini, pusaka PB itu. Bedakan wadidangnya berbeda. Nah ini kan melengkung perahu, kalau ini agak tegak lurus. Setelah saya sharing-sharing dari beberapa pakar, beberapa teman-teman, ini yang disebut Tangguh Paku Alaman, atau yang lebih terkenal empunya Karyo Curigo, Karyo Dikromo, Empu Joyo Karyo Dikromo ya, kalau tidak salah Karyo Dikromo. Ini empunya keris Paku Alaman, eranya tahun 1800 sampai 1900-an. Nah, kalau detailnya ini termasuk Paku Alaman, eranya Paku Alaman 5, Empu Karyo 5 sampai 7. Jadi empunya namanya Empu Karyo Dikromo, Karyo Curigo, itu Karyo Curigo 3. Nih. Pamornya lembut, pusakanya gagah. Dibilang PB nggak masuk, dibilang HB pun nggak masuk. Nah, ini menambah ilmu pemahaman saya, dan saya sempat tanyakan ke beberapa teman-teman maupun pakar-pakar pusaka yang lain. Nah, ini keris langka saudaraku, Paku Alaman. Besinya sangat licin ini. Saya warangi di sini loh, nggak bisa. Akhirnya saya warangi ke Mas Ben Oma Warangan Kediri. Tanyakan beliau-beliau yang mewarangi pusaka ini. Dan seloroknya itu hijau. Ada videonya, saya Mas Ben info, Mas ini kalau diwarangi terlalu gelap, pamornya nggak muncul. Kalau terlalu muda juga nggak muncul. Nah, warangannya ini Mas Ben yang nyetel. Akhirnya bisa terlihat jelas gradiasi, dan besinya, pamornya tetap kelihatan. Ininya, besi seloroknya ini ternyata hijau, dan tengahnya tetap, atennya tetap hitam. Selorok, tapen, pamornya tetap jelas. Pusaka nom-noman memang seperti ini rawan ditembak dengan pusaka-pusaka kamardikan, tetapi tetap berbeda saudara. Amati detail serat pamornya, ya. Detail serat pamornya, tatanan pamornya bisa diamati. Nah, ini indah, pusaka-pusaka era Mataram Islam. Untuk teman-teman, saya beberapa kali dapat juga pusaka nom-noman yang belum sempat kita review juga. Dapurnya ya belum dibahas dapurnya. Dapurnya brojol saudaraku, pijetan, tidak ada tikel alis, lurus. Tapi yang jadi unik, ini ada geger sapinya brojolnya, jadi terlihat gagah. Ukurannya sangat gagah, panjangnya 39, kerisnya geger gagah, merbawani. Eranya Paku Alaman 5. Empunya Karyo Dikromo, itu Karyo Dikromo 3. Ini. Jadi dipercaya keris-keris Paku Alaman juga ampuh ya. Bukan cuma keris era sepuh, maksudnya ampuhnya itu sudah masuknya Islam ke Nusantara. Jadi kandungan-kandungan pusakanya itu kebanyakan empu-empunya juga sudah Islam. Hanya beberapa pecinta-pecinta keris-keris Mataram, ustadz-ustadz kiai pasti sukaannya keris-keris Mataram karena lebih mudah untuk ini penyelarasan energinya, lebih mudah daripada pusaka-pusaka kasepuan. Mojopahit, Belambangan itu nggak mudah saudaraku, untuk menyelaraskan energinya nggak mudah, karena kadang powernya di atas rata-rata, lebih wingit. Yang terakhir ini pusaka sandangannya, orinya ini sandangan lawas Jogja, Ladrang Jogja, pendoknya kemalu merah tebel, kemalu merahnya ori, ini tebel, kemalunya bukan kemalu baru, tebel ini merahnya. Ini saya seneng meskipun keris Mataram, karena apa? Pusakanya bagus, warangkannya kayu gaharu, jadi wangi, dan ini unik. Nah,
Kenapa saya suka? Sangat utuh, wangun, pasikutannya wangun, sangat enak dipandang. Dapurnya sengkelat, Luk 13. Luk 13 ada sogokan rangkap, sogokan rangkap, pijetan, kembang kacang, jalen, lambe gajahnya 1. Ini tangguhnya adalah HB sepuh. Sangat mirip dengan ini kan pasikutannya. Gonjonya amati, sama-sama kecil dan panjang. Maksudnya nggak terlalu tebal. Pasikutannya sama. Nah, uniknya apa pusaka ini? Pamornya 1, tatanannya rapi, selorok tapennya jelas ya, antingannya ringan, enak. Warongkonya masih original bawaannya. Saya khawatir ini pusaka dari dalam, raton dalam, karena pasikutannya enak sekali dipandang, garapnya empu utama ini di eranya, di era Mataram ya. Pamornya sangat halus, neutral, kerawit pamornya itu lapis-lapisnya halus, neutral, lembut sekali. Di sini ada pamor uniknya di sini, seperti lam alif ik di sini di pijetan bawah. Kemudian yang jadi buat menurut saya ini istimewa, di paksinya ada tindik emasnya saudaraku, di ujung paksi sini. Dan ini bukan tambahan, ini original bawaannya dari saya dapat ya. Kita tahu emas itu kadang orang-orang berpendapat menjadi peredam daya panas pusaka, tapi kalau saya kok menurut saya enggak sih. Dan menurut sebagian pendapat orang lain juga ternyata bukan peredam, tapi semakin memperkuat daya pusaka itu sendiri. Karena emas adalah konduktor paling baik di dunia, penghantar listrik, penghantar panas, penghantar energi ya. Jadi ini meskipun pusaka Mataram, tetapi auranya saya rasa ada. Saya fanatik keris-keris sepuh, tapi saya lihat pusaka ini auranya cukup lumayan, cukup enak. Pamornya ini pedaringan kebak, jadi tuah kerejekian, bulat-bulat di dalamnya. Jadi ada kayak wengkonnya cuma halus berlapis-lapis, kemudian dalamnya ada bulat-bulat. Jadi dipercaya tuahnya orang yang memiliki dapur sengkelat Luk 13 ini akan mudah mendapat rezeki. Sedangkan dari dapurnya sendiri sengkelat itu adalah Luk 13, angka tertinggi di suatu pakem pusaka. Di atas 13 masuknya Kalawijan. Makanya banyak orang-orang pemimpin cari keris sengkelat, karena dari dulu sejarah sengkelat itu sudah ada sejak era Mojopahit. Bahkan sebelum Mojopahit, raja itu punya keris sengkelat andalan Raja Mojopahit, dan raja-raja berikutnya juga punya keris sengkelat yang menjadi andalan mereka sampai era Mataram, dan itu diputrani sangat banyak. Nah sekarang pada waktu era Mojopahit, bayangkan orang sengkelat aja ada banyak. Karena apa? Oh, saya pengen orang biasa, saudagar, pedagang, petani, saya pengen buat keris sengkelat, bambu. Makanya sengkelat sekarang banyak. Pada era Mojopahit aja sengkelat itu banyak. Era Mataram apalagi tambah banyak lagi. Karena banyak orang yang mengagumi dapur sengkelat, itu termasuk dapur favorit yang dipercaya tuahnya memberikan kewibawaan pada sang pemilik, penstabil puncak karir pada seseorang, yaitu Luk 13. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas, 4 pusaka. Nanti detailnya ada di belakang video, kita lihat materialnya, detailnya, agar teman-teman tahu keindahan ciri garap pusaka era Mataram, dari yang nom-noman maupun yang Mataram sepuh. Mungkin saya singkat aja pada kali ini, ya ini yang bisa saya bahas. Sebenarnya kemarin dapat juga 2 pusaka nom-noman juga, HB7 sama PB7, cuma termahal duluan. Makanya yang bisa kita review ini yang baru aja kita selesai cucikan. Mungkin itu saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.